Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Menurut UU PPLH, pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah sengketa perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi yang telah berdampak pada lingkungan hidup. Sedangkan dampak lingkungan hidup itu adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu badan usaha atau kegiatan. Dampak dan risiko lingkungan hidup yang dimaksud yaitu adanya perubahan iklim, kerusakan, kemerosotan, dan kepunahan keanekaragaman hayati, peningkatan instansi dan kecukupan wilayah, bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Adanya penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan lahan, peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Untuk mengatasi berbagai permasalahan sengketa lingkungan hidup, yaitu pada Undang-Undang Pasal 84 Nomor 32 Tahun 2009 telah menentukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi hak keperdataan pada pihak yang bersengketa. Penyelesaian lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan. Hak gugat dapat dilakukan setiap orang yang dirugikan, juga dapat digugat oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Diatur dalam pasal 90 Undang-Undang. Oleh masyarakat dengan gugatan perwakilan kelompok, baik itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat, pasal 91, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup, pasal 92. Adanya perbuatan melanggar hukum, yaitu berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 14 UU PPLH adalah masuk atau tidak masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam angka 16 pengertian kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menimbulkan kerugian kepada orang-orang atau lingkungan. Menurut hemat penulis, walau dalam UU PLH secara khusus memuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum atas adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, bukan berarti ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tidak diperlukan lagi, tapi perbuatan melawan hukum yang dalam UU PPLH memperkaya rumusan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase tersendiri adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar hukum peradilan hukum, sesuai yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan hukum umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak-pihak yang bersengketa. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa.
Adapun prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase. Yang ketiga, dokumen. Yang keempat, penunjukan arbiter. Dan yang terakhir, biaya arbitrase. Adalah alternatif penyelesaian sengketa atau APS, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, atau penilaian para ahli. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa antara lain: pertama, konsultasi, yaitu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan klien tersebut. Kedua, negosiasi adalah proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Selanjutnya, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atau proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya, konsiliasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada satu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat. Konsiliator mempunyai kewenangan yang aktif. Yang terakhir, penilaian ahli atau pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang sesuatu materi sengketa yang terjadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.